Nah, jadi Mas ya, sampean oleh meneng-meneng kok dikirimi panganan, sampean mengucapkan apa? Coba kalimat thayyibah aja. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Ya. Sampean dapat rezeki. Ya. Ada bledak gede banget. Allahu akbar. Ekstrim kan, sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin menakutkan, mungkin pokoknya takjub Anda. Jadi Allahu Akbar itu judulnya adalah ketakjuban, gitu kan? Contohnya dapat duit nek 1.000, alhamdulillah gitu kan, gitu kan? Kok 1 juta, alhamdulillah ya. 1 miliar, Allahu Akbar kan gitu. 1 miliar, ditukar keropok, digelendeng, gitu kan? Jadi Allahu Akbar judulnya adalah takjub. Nah sekarang Anda azan di masjid nggak takjub apa-apa kok moro-moro Allahu Akbar itu lah apa sampai? Loh, ya karena untuk menandai waktu sholat. Loh, kan nggak duit jam tak? Masa saya orang begitu bodohnya sehingga untuk ini sudah zuhur loh itu nunggu azan. Saya tidak melarang orang azan, cuma yang saya omongkan tadi adalah manfaatkan azan itu untuk pendalaman Anda. Jadi orang itu bilang Allahu Akbar hanya kalau dia takjub. Sama dengan Allah memberi kalimat gini. Allah tidak mengatakan aku ciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak gitu loh Allah ngomongnya. Allah ngomongnya gini. Katakanlah wahai Tuhanku, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Jadi kalimatnya kita yang ngomong. Itu artinya Anda disuruh menghayati dan mengagumi ciptaan Allah ini sehingga Anda punya kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak bisa tiba-tiba ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh kamu tidak kagum sama apa-apa kok. Sama dengan Allahu Akbar. Loh apa sama Allahu Akbar ini? Jadi banyak muadzin yang tidak, saya kira hampir semua. Kalau saya sebelum zuhur harus menemukan apa yang saya kagumi. Nek kangelan ya mlebu kamar mandi muda. Tak delok dhewe Allah. Ya Allah kok iso ya kadang ngene kadang ngono. Kagum saya. Lu masa ndak kagum sampean? Lu sampean gak kagum tak kandhane Gusti Allah niku mboten kagum niku. Jangan kok mungkir terus ya. Tak kandhane kan. Tak kasih tahu nanti tak laporin tuh ndak kagum tuh. Ya Allah itu ndak kagum itu ciptaanmu ndak dikagumi gitu loh. Allahu Akbar, kagum ya. Jadi syaratnya kamu menemukan, menghayati hidup ini, kamu alami, kamu batin, kamu masukin apa peristiwa di sekolah, peristiwa di kantor, di jalan, pokoknya temukan hal yang menakjubkan. Kalau Anda sudah menemukan ketakjuban kepada Allah, hidupmu menjadi lain skala prioritasnya. Anda tidak kagum, tidak ngejar-ngejar yang sekunder. Nah baru Anda Allahu Akbar. Begitu ada orang azan, ya Allah, Anda ikut dalam hati Allahu Akbar. Nah kalau sudah Allahu Akbar, Anda harus tegaskan, mengagumkan tuh Allah, takjub tuh Allah. Coba kalau Anda tidak punya kearifan, kalau Anda memakai bahasa yang linier, bahasa yang baku, kan Anda mengharam-haramkan, meneraka-nerakakan orang. Nanti dulu toh, jangan marah toh. Yang bijaksana, karena hidup itu begitu luasnya dimensinya itu. Dan Allah memudahkan semuanya. Nah jadi maka ketika kamu kagum, kamu bilang Allahu Akbar, maka tegaskan bahwa engkau bersahadat terhadap keesaan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tegaskan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan-kapan kita belajar kenapa kalimatnya bukan asyhadu alla robba illallah, karena fungsi ilah sama rob beda. Nah, nanti itu kapan-kapan. Tapi pokoknya tegaskan bahwa kamu meresmikan ketakjuban kamu itu. Tapi ketakjuban kamu itu harus ada administrasinya, harus ada lingkup birokrasinya, harus ada konteks konstitusinya. Maka karena kamu hidup setelah abad ke-8, ke-7, maka harus kamu administrasi dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Musa tidak ikut administrasi Muhammad, jadi Nabi Musa tidak sholat 5 waktu. Wong dia ikut administrasi dia sendiri sebelum Muhammad kok. Dan dia juga mengkritik Muhammad, mau menerima umatnya disuruh Allah sholat ping 50.
Aslinya kan 50, sudah tidak bisa ditawar lagi 5. Nah itu teman sekalian, maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Adam biar turun ke bumi dari surga, sholat itu baru Rasulullah umur 53. Gitu loh teman-teman sekalian. Oh gimana? Kalau kamu itu terikat sama logika, terikat sama yang bagus, sama yang formal, Anda menderita. Tapi kalau kamu mampu menciptakan dunia sendiri, nanti kalau kelewatan namanya khayal gitu ya. Tapi sebelum khayal kan ada kelakar. Misalnya kita bentuk cacat dies, terus biar gue. Biar gue, ndasmu kebentus dies ini apa? Iya, itu kan bisa Anda permakan. Kalau Anda terbiasa cerdas pakai ekonomi kreatif. Hidup itu mas, kalau Anda gampang menderita itu karena yang salah cara berpikirmu. Kamu tidak sehat karena cara berpikirmu. Makanya kunci kesehatan dalam maknya sederhana. Jangan pernah berpikir tidak jujur. Dan jangan pernah hati tidak berendah hati. Jangan mengatakan, jangan pernah berpendapat bahwa kamu punya ilmu dan ilmu pasti benar. Itu hancur kamu nanti. Wes sak pinter-pintermu guyun dewe. Kamu harus ketawakan sendiri dirimu. Kalau kamu tidak bisa menertawakan dirimu sendiri, ya itu rencana itu. Itu loh, itu beneran. Jadi makanya terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Anda sudah melegitimasi ketakjuman kepada Allah, tanda tangan daftar ke Nabi Muhammad untuk orang Islam, yang lainnya nanti terserah. Terserah itu artinya nanti di sana akan bagaimana, monggo sekeyakinan Anda. Baru Anda satu kali lagi melakukan upacara. Kamu resmikan, kamu resepsikan. Kalau tadi kan cuma bersumpah, saya bersaksi, itu cuma akad nikah. Kemudian kamu harus resepsi, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Itu hayya 'alas shalah itu resepsinya orang yang bercinta sama Allah. Kalau kamu sudah resepsi hayya 'alas shalah, baru kamu punya hak untuk menang. Kamu punya hak untuk cerah, kamu punya hak untuk berbinar-binar. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Nah, capailah dalam hidupmu Allahu Akbar yang kedua. Karena kemenangan ini membuatmu Allahu Akbar. Allahu Akbar yang sebelumnya kan karena alam dan kehidupan, tapi Allahu Akbar yang kedua adalah karena engkau mencapai kemenangan yang sejati di dalam dirimu. Itu makanya di Ma'iyah ini nyun sewu, di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya, tadi misalnya apa? Tadi kan pendidikan politik. Tapi apakah saya pernah mengikat Anda untuk memilih atau tidak memilih? Oke, Anda ingat-ingat. Apa ya? Sekarang ilmu. Ini majelis ilmu. Apakah pernah saya menyuruh Anda percaya sama ilmu saya? Kan saya selalu bilang, ya iki ya sakarepmu, tapi ini aku nguliku, kan gitu dong. Jadi Anda tidak perlu sami nawatokna kepada saya. Nomor 3, kalau ini kelompok thariqat, di mana-mana kelompok thariqat itu taat patuh kepada mursyidnya. Apakah Anda harus taat kepada saya? Saya ingin tegaskan, bukan hanya Anda tidak harus taat, kalau perlu Anda tidak boleh taat sama saya. Harap ngopo, jangan taat sama saya. Gak mau saya. Melalui wacana saya tidak apa-apa, tapi tetap status taat kepada Allah. Jadi jangan taat kepada guru, jangan taat kepada orang tua, jangan taat kepada presiden, jangan taat kepada ulama. Mereka hanya jalan untuk sampai kepada ketaatan kepada Tuhan. Hakikatnya seperti itu. Jadi ini juga tetap kelompok yang sangat cair, dan Anda harus ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena kamu lahir sendiri, nanti kamu mati juga sendiri. Dan tidak ada yang bisa nolongin kamu, termasuk saya. Maka kamu jangan jadikan saya mursyid. Itu ya. Saya mohon maaf ini sampai pagi, tapi mudah-mudahan Anda keluar itu sakti atas diri Anda sendiri. Anda bisa mendapatkan ketenangan, keterampilan, keteguhan, tegen nek cara Jawa nih. Tegen itu iya ya mas? Enggak, tegen itu kalau Anda naik sepeda, naik motor, tapi Anda pegang erat-erat, bener nggak itu? Anda harus santai begini, harus relax.